Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak kepada Anda semua untuk ngobrolin pilkada yang akan kita gelar pada 9 Desember 2020. Pertanyaan besarnya pada kesempatan ini adalah, apa kabar pemilihan serentak kepala daerah kita? Namun sebelum itu, saya akan memperlihatkan ini sebuah template atau logo pelaksanaan pemilihan serentak. Di sana tertulis Rabu 9 Desember 2020 dengan motif warna merah putih melambangkan bendera negara kita, dan bentuknya seperti masker. Ya, bukan seperti masker sih, ini memang melambangkan masker. Kenapa masker? Karena memang saat ini kita dalam situasi new normal yang mengharuskan kita untuk menggunakan alat pelindung diri, minimal kita menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Oleh karenanya, nanti ketika penyelenggara, baik itu KPU maupun teman-teman ad hoc, melaksanakan tahapan wajib menggunakan masker. Sahabat-sahabat sekalian, saya akan memulai obrolan kita pada kesempatan ini dengan melihat kembali Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tepatnya pasal 201 ayat 6. Di sana menyebutkan bahwa pemungutan suara serentak gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada bulan September 2020. Ini jelas bahwa hasil pemilihan tahun 2015 akan dilaksanakan kembali pemilihan serentak pada bulan September 2020. Kita lihat ini salinan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menjadi regulasi atau dasar pelaksanaan pemilihan serentak. Tadi saya sebutkan di pasal 201 ayat 6, ini dia, pemungutan suara serentak gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada bulan September tahun 2020. Nah, di Provinsi Jambi, pemilihan tahun 2015 itu adalah pemilihan gubernur dan bupati di 4 kabupaten dan 1 wali kota di kota Sungai Penuh. Maka di saat ini kita akan melaksanakan pilkada atau pemilihan serentak gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati di 5 kabupaten kota di Provinsi Jambi. Selain Tanjung Jabung Barat, ada Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Bungo, Kabupaten Batanghari, dan juga kota Sungai Penuh. Sekaligus kita akan memilih gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jambi. Oke teman-teman sekalian, selanjutnya pertanyaannya, mengapa KPU kemudian menunda tahapan pemilihan? Jadi awal ceritanya adalah pada tanggal 29 Februari 2020, pemerintah melalui BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana,
telah mengeluarkan keputusan nomor 13A tahun 2020 yang pada intinya adalah menetapkan negara kita dalam status darurat bencana COVID-19. Ini kita lihat keputusan Kepala BNPB nomor 13.A tahun 2020. Pada diktum ke-1, keputusannya menetapkan perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia. Pada diktum kedua, perpanjangan status keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 berlaku selama 91 hari terhitung sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. Nah, atas dasar itulah maka KPU RI memutuskan untuk menunda tahapan pelaksanaan pilkada ini. Apa saja tahapan yang tertunda? Kita bisa lihat di keputusan KPU RI nomor 179. Jadi KPU RI mengeluarkan keputusan nomor 179 ini, ya sahabat-sahabat sekalian, tentang penundaan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Keluarnya keputusan ini berdasarkan karena adanya keputusan dari pemerintah melalui BNPB tadi terkait dengan status darurat negara kita. Tentunya dari penundaan ini ada beberapa tahapan yang terdampak bagi penundaan tersebut. Tahapan apa saja? Kita lihat. Yang pertama adalah tahapan pelantikan PPS yang sedianya akan dilaksanakan 22 Maret 2020 dengan masa kerjanya 23 Maret sampai dengan 23 November 2020. Jadi kita Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk kabupaten-kabupaten lainnya, daerah yang melaksanakan pemilihan serentak sebenarnya sudah membentuk PPS, sahabat-sahabat sekalian. Namun karena penundaan ini, ya, keluarnya surat keputusan KPU nomor 179 ini, maka pelantikan tersebut ditunda. Termasuk PPK di kecamatan, masa kerjanya juga kita nonaktifkan akibat dari penundaan tahapan ini. Jadi yang pertama, yang terdampak dari penundaan ini adalah tahapan pelantikan PPS. Kemudian yang kedua adalah verifikasi syarat dukungan calon perseorangan. Ini juga terdampak akibat penundaan tahapan tersebut. Nah, di Provinsi Jambi, kita Tanjung Jabung Barat tidak ada calon perseorangan atau bakal calon perseorangan yang menyerahkan syarat dukungan calon. Di Provinsi Jambi ini hanya ada satu kabupaten yang ada pasangan calon perseorangan yang menyerahkan syarat dukungannya, yaitu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nah, kemudian yang ketiga, tahapan yang terdampak dari penundaan ini adalah pembentukan PPDP atau petugas pemutakhiran data pemilih. Terakhir, tahapan yang terdampak akibat penundaan pelaksanaan ini adalah tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, ya. Jadi inilah 4 tahapan yang berakibat bagi penundaan tahapan yang ditetapkan oleh KPU RI. Kemudian pertanyaannya, mengapa akhirnya diputuskan pemilihan serentak
lanjutan dilaksanakan pada Desember 2020. Sahabat-sahabat sekalian, pada saat penundaan tahapan tersebut, kemudian pemerintah mengeluarkan Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Jadi, penetapan pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan pada Desember 2020 itu berdasarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2020. Apa isi dari Perpu ini? Kita lihat. Ada 3 pasal yang diatur dalam Perpu ini. Yang pertama, pasal 120 merupakan pasal yang diubah, ya. Pada pasal 120 ayat 1, dalam hal pada sebagian wilayah pemilihan, seluruh wilayah pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana non-alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan atau pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan. Di sini ada kalimat bencana non-alam. Jadi COVID-19 ini atau bencana corona ini termasuk kategori bencana non-alam yang mengakibatkan pemilihan ditunda menurut Perpu Nomor 2 Tahun 2020. Kemudian ayat 2-nya, pelaksanaan pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimulai dari tahapan penyelenggaraan pemilihan atau pemilihan serentak yang terhenti. Selanjutnya di pasal 122 disebutkan bahwa pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 dilaksanakan setelah penetapan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan serentak dengan keputusan KPU diterbitkan. Sedangkan keputusan KPU itu diterbitkan harus melalui persetujuan bersama antara pemerintah, kemudian penyelenggara, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Ini di ayat 2 pasal 122A. Artinya, keputusan untuk disetujuinya pelaksanaan pilkada itu pada Desember bukan semata-mata hanya keputusan KPU saja, namun juga harus diputuskan secara bersama-sama dengan pemerintah dan DPR RI. Kemudian di pasal 201 masih di Perpu Nomor 2 Tahun 2020, pasal 201A ya, ayat 1, pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam pasal 201 ayat 6 ditunda karena terjadi bencana non-alam. Ini yang saya bilang tadi, yang saya katakan tadi, COVID-19 tersebut termasuk kategori bencana non-alam. Kemudian di ayat 2-nya, pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2020. Jadi ini bunyi dalam atau amanat dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2020 bahwa lanjutan dari
pelaksanaan pemilihan serentak yang tertunda tersebut pada bulan Desember tahun 2020. Dalam hal kemudian ayat 3, dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana non-alam sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 122A yang ini tadi, 122A ayat 2. Jadi keputusan disetujui atau tidaknya amanat Perpu ini untuk melaksanakan pemilihan serentak lanjutan pada bulan Desember 2020 itu tergantung pada hasil musyawarah bersama, kesepakatan bersama antara 3 lembaga, yaitu penyelenggara, pemerintah, dan DPR RI. Ya, ini pasal 201 ayat. Nah, bagaimana cara pemilihan dilaksanakan di masa pandemi? Apakah tidak berisiko? Ya, tentunya hasil kesepakatan tadi, musyawarah bersama antara 3 lembaga tadi, bagaimana yang diamanatkan oleh Perpu nomor 2 tahun 2020 tadi, menghasilkan keputusan bersama atau kesimpulan rapat kerja dengar pendapat antara Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri sebagai perwakilan dari pemerintah, Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI. Yang ketiganya ini perwakilan dari penyelenggara pemilu. Hasil kesepakatan atau kesimpulan rapat kerja tersebut, yang pertama, berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh KPRI, langkah-langkah kebijakan dan situasi pengendalian oleh pemerintah, termasuk saran, usulan, dan dukungan dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 melalui surat Ketua Gugus Tugas nomor B196 tanggal 27 Mei 2020, maka Komisi 2 DPR RI bersama Mendagri dan KPRI setuju, ya sahabat-sahabat, setuju pemungutan suara serentak dilaksanakan pada 9 Desember tahun 2020 sesuai dengan Perpu nomor 2 tahun 2020. Jadi saya ulangi lagi bahwa keputusan pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan pada Desember 2020 merupakan amanat dari Perpu nomor 2 tahun 2020 yang kemudian disetujui oleh Komisi 2 DPR RI bersama Mendagri dan KPU RI. Kesimpulan kedua, Komisi 2 DPR RI menyetujui usulan perubahan rancangan peraturan KPU RI tentang perubahan ketiga atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2019. Ini tentang jadwal dan tahapan. Nih, tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan. Jadi KPU RI sekaligus pada RDP ini mengajukan usulan perubahan rancangan PKPU tentang program dan jadwal tahapan, dan itu disetujui oleh Komisi 2 DPR RI. Tahapan tersebut dilanjutkan, tahapan lanjutan tersebut dimulai pada 15 Juni tahun 2020 dengan syarat, artinya penyelenggaraan pemilihan serentak lanjutan dimulai pada 15 Juni disetujui oleh Komisi 2 DPR RI, sahabat-sahabat sekalian, tapi dengan syarat bahwa seluruh tahapan pilkada harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan, berkoordinasi dengan gugus tugas COVID-19, serta tetap berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi. Artinya ini yang menjadi syarat untuk dilanjutkannya pemilihan serentak 2020 ini, yaitu
harus tetap semua tahapan yang dilaksanakan oleh penyelenggara harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Lanjut, di kesimpulan ketiga, Komisi 2 DPR RI meminta kepada KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI untuk mengajukan usulan tambahan anggaran terkait pilkada di provinsi, kabupaten, dan kota secara lebih rinci untuk selanjutnya dibahas oleh pemerintah dan DPR RI. Artinya dalam RDP tersebut penyelenggara baik itu KPU, Bawaslu maupun DKPP diminta untuk mengajukan usulan tambahan anggaran. Yang perlu kita ketahui bersama sahabat-sahabat sekalian, bahwa usulan tambahan anggaran tersebut ya semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan APD, alat pelindung diri, karena syarat bisa dilanjutkannya pemilihan serentak sebagaimana dalam hasil rapat RDP ini harus dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Jadi kita KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP diminta untuk mengajukan usulan tambahan anggaran untuk memenuhi alat pelindung diri atau APD dalam protokol kesehatan tersebut. Nah, tentunya harapan kita kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan pemilihan di masa new normal ini, di mana kita diminta untuk melaksanakan semua tahapan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, maka harus pula didukung oleh seluruh elemen masyarakat, seluruh stakeholder, dan seluruh pemangku kepentingan. Harapan kita adalah karena keputusan pemilihan serentak ini hasil dari keputusan bersama antar lembaga penyelenggara, pemerintah, dan DPR berdasarkan Perpu nomor 2 tahun 2020, maka harus didukung secara maksimal. Apapun pertimbangannya, karena ini sudah menjadi keputusan bersama, ya tetap harus kita dukung. Kemudian harapan kita juga, karena pemilihan serentak lanjutan dilaksanakan dengan syarat tadi harus mengikuti protokol kesehatan, maka harapan kita masyarakat juga harus mematuhi protokol kesehatan agar masalah pandemi ini memang cepat selesai. Nah, inilah yang menjadi harapan kita, dan inilah dinamika dalam proses menuju pelaksanaan pemilihan serentak di tahun 2020 ini, di mana kita semua harus dihadapkan juga pada situasi yang di luar prediksi kita, yaitu masalah COVID-19 ini. Oke, sahabat-sahabat sekalian, demikian ngopi kita pada hari ini, ngobrolin pilkada. Semoga bermanfaat, dan paling tidak apa yang saya sampaikan ini minimal menjadi referensi bagi kita semua, khususnya teman-teman ad hoc PPK dan PPS. Jika ada pertanyaan-pertanyaan atau sesuatu yang harus dijelaskan kepada masyarakat agar permasalahan dinamika pelaksanaan pemilihan serentak ini tidak terjadi miskomunikasi di tengah-tengah masyarakat. Oke, cukup sekian dari saya. Demikian, jaga kesehatan, tetap menggunakan masker, dan kita berusaha dan doa bersama semoga seluruh pelaksanaan tahapan pilkada ini akan berjalan sukses
dan menghasilkan pemimpin yang dapat melanjutkan pembangunan di daerah kita. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.